Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing. Tapi sebelumnya kayak biasa aku bakal prolog dulu di video ini, atau apapun yang aku sampaikan di video ini kalian boleh setuju ataupun nggak setuju. Tapi yang jelas aku cuma mau sharing pengalaman aku. Kalian mungkin sering dengar atau pernah dengar ungkapan bahwa ucapan itu adalah doa. Itu kenapa kita dianjurkan untuk berbicara, untuk berucap, berkata-kata segala sesuatu yang baik-baik. Karena kita, balik lagi ke tadi ya, karena ucapan itu adalah doa, oleh karena itu kita disuruh untuk berkata-kata yang baik, karena kita nggak pernah tahu ucapan mana atau doa yang mana yang akan dikabulkan. Dan ini adalah ceritaku, kenapa kok aku mempercayai pendapat bahwa ucapan itu adalah doa. Jadi dulu itu nggak lama setelah almarhum nenek aku meninggal di tahun 2017 itu aku bikin list, aku bikin beberapa list harapanku atau keinginan yang mau aku capai. Dan ketika aku membuat list itu tuh benar-benar nggak ada nggak ada plan, atau aku belum tahu nanti ke depan itu bakal gimana caranya untuk mencapai itu nggak ada, benar-benar murni ya karena aku pengen nulis aja gitu loh. Kalau misal ibaratnya tuh kalau misal ada orang ngasih hadiah, apapun akan diwujudkan, ya aku akan menulis itu gitu aja. Jadi untuk mencapai yang bagaimana itu belum terpikirkan, tapi yang jelas aku menulis beberapa list yang aku sih pengennya gini ya gitu loh, asal aja gitu. Beberapanya adalah yang pertama aku pengen kuliah gitu, aku harus kuliah waktu itu aku tulisnya. Dan kalau melihat kondisi ekonomi keluargaku di saat itu tidak memungkinkan sekali untuk aku bisa bermimpi untuk kuliah sebenarnya gitu. Kemudian aku juga menulis aku mau tinggal sendiri di kota yang baru. Entah kenapa aku spesifik sekali menuliskan ingin tinggal sendiri di kota yang baru gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aku harus lulus dengan predikat cum laude. Dan yang keempat adalah aku pengen foto di makam almarhum nenekku dengan menggunakan toga gitu. Ya ini semoga nanti terwujud. Dan yang kelima, aku tuh nulis list bahwa nanti harus kuliah sambil kerja gitu. Dan alhamdulillahnya semua yang aku list, beberapa diantaranya itu sekarang sudah terwujud. Yang padahal waktu itu nulisnya cuma asal-asalan aja gitu loh. Alhamdulillah sekarang bisa kuliah dari jalur beasiswa OSC, kemudian bisa tinggal sendiri di kota yang baru di Surabaya. Gak ada saudara, gak ada temen di sini, maksudnya gak ada kenalan di awal aku datang gitu loh. Terus yang ketiga, alhamdulillah bisa lulus dengan predikat cum laude. Terus yang keempat, semoga nanti kalau bisa pulang bisa foto di makam almarhum Mak We sama Pak We dengan menggunakan toga. Kemudian yang kelima, selama di sini ya alhamdulillah bisa kerja sambil kuliah. Itu kenapa teman-teman aku ini salah satu dari pengalaman aku yang membuktikan bahwa oh iya ya, ucapan itu adalah doa, atau ungkapan hati itu adalah doa. Tulisan itu kan ungkapan hati ya, ungkapan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati kita, itu adalah suatu doa gitu loh. Ini salah satunya gitu loh. Ada di kisah lain, di waktu itu kan aku memilih untuk di Surabaya, untuk mengambil beasiswa di Surabaya, karena waktu itu aku lolos beasiswa di Jakarta dan di Surabaya, dan akhirnya aku memutuskan untuk ke Surabaya gitu. Tanyain orang, kenapa sih kok kamu milih ke Surabaya, padahal kan di Jakarta banyak universitas-universitas yang bagus juga gitu. Dan ketika itu tuh aku, karena dulu tuh aku waktu awal-awal sekolah SMK itu tuh suka banget sama Ibu Tri Risma Harini, gimana kepemimpinan dia ya, lagi booming-boomingnya Ibu Risma. Dan karena juga males jawab orang-orang karena jawabannya cukup panjang, jadi kalau misal ditanya kenapa sih kok kamu milih Surabaya, ya aku jawabnya ngasal aja, katanya iya dong aku kan mau ketemu sama Bu Risma gitu aja. Dan ya itu cuma asal ucap aja gitu, nggak ada sesuatu yang berharap banget untuk pokoknya aku harus ketemu, nggak ada gitu, cuma asal jawab aja. Dan Masya Allah sekali, alhamdulillah
baru jadi penerimaan, setelah penerimaan mahasiswa baru dapat undangan dari kampus untuk penerima beasiswa OSC termasuk saya untuk menghadiri undangan yang dimana pembicaranya adalah salah satunya Ibu Tri Risma hari ini gitu. Jadi bisa bertemu, berhadapan dengan Ibu Risma satu ruangan dan jaraknya benar-benar dekat sekali. Jadi nggak pernah nyangka kita tuh apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongin itu nggak pernah nyangka kapan akan dikabulkan, yang mana yang akan dikabulkan. Oleh karena itu aku setuju banget bahwa kita itu harus setiap harinya bahkan harus mengucapkan sesuatu yang baik-baik, bahkan ketika kita marah. Yang baru-baru ini aku sering tonton adalah Seni Parenting Orang Tua yang sangat-sangat baik sekali. Beliau itu mempercayai bahwa ucapan adalah doa. Ketika itu tuh dia marah banget gitu loh sama anaknya karena anaknya bandel atau misal bolos sekolah. Anak SMP, dia bolos sekolah dan akhirnya beliau dipanggil ke sekolahan. Beliau kecewa sama anaknya. Kenapa gitu loh? Beliau sudah kerja susah payah membiayai sekolahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Marah tetap marah, dengan nada yang tinggi juga sama. Tapi ucapan yang terlontar dari ibu ini tuh ucapan-ucapan yang baik. Jadi dia marah-marah itu, kamu kenapa kok bolos sekolah? Kamu nggak tahu capeknya ibu ini kerja, cari duit buat biayain kamu sekolah, buat jajan kamu gitu. Terus ibu ini sampai bilang kayak, kamu mau jadi apa nanti besarnya? Kalau kamu sekolah aja bolos, kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden kamu? Mau jadi pengusaha sukses kamu? Gitu. Jadi yang kayak, jadi semarah apapun, dia nggak mau mengucapkan segala sesuatu yang buruk. Karena dia tahu ucapan adalah doa, apalagi ucapan seorang ibu kepada anaknya gitu. Jadi marah tetap marah, meluapkan kekesalannya tetap, dengan nada yang tinggi juga tetap, tapi omongannya yang keluar adalah yang baik-baik gitu. Jadi Masya Allah sekali. Dan harapanku adalah di video ini, tujuannya adalah semoga kita semua terinspirasi untuk mulai bisa sama-sama berusaha mengucapkan sesuatu yang baik-baik, karena yaitu tadi, ucapan adalah doa gitu. Bahkan ketika kita marah. Kemudian ada yang bertanya mungkin, lalu apakah ketikan gitu ya, pesan misal atau postingan yang kita ketik dengan jari kita itu sama dengan konsep ucapan adalah doa, atau aku ketikan itu sama gitu. Jadi menurut aku itu sama ya teman-teman. Jadi apapun yang kamu tulis, apapun yang kamu ketik, apapun yang kamu posting atau kamu sampaikan, itu kan dasarnya dari sini dan juga dari hati gitu ya. Jadi itu sama aja, bentuk ucapan gitu, tapi ucapan dengan yaitu tadi dengan tulisan atau dengan ketikan gitu. Tapi itu sama aja. Jadi tetap aja kita harus menjaga apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan di media sosial misal gitu. Ini salah satu ya kenapa kok kita tuh harus ngomong atau berucap yang baik-baik. Dan yang lain atau alasan yang lain adalah karena kata-kata atau ucapan yang sering kita ucapkan itu akan mempengaruhi diri kita loh teman-teman. Secara tidak sadar akan masuk ke mindset kita, bahkan akan mempengaruhi bagaimana karakter kita gitu. Jadi mulai dari sekarang semoga kita bisa sama-sama mengurangi ucapan-ucapan yang tidak baik, bahkan apalagi yang sudah menjadi kebiasaan kita sampai kita itu menolak mentah-mentah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu untuk diucapkan gitu. Jadi semoga kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, dan gimana kita harus berucap yang baik-baik, gimana itu sangat mempengaruhi diri kita, kehidupan kita bahkan gitu. Jadi kita sama-sama belajar untuk berubah, untuk jadi lebih baik lagi. Dan mungkin saya perlu perjelas lagi bahwa saya membuat video ini bukan berarti saya itu sudah baik, atau saya nggak pernah ngomong kasar, atau saya nggak pernah ngomong yang jelek-jelek. Itu nggak sama sekali. Murni video ini dibuat adalah karena ini loh, aku tuh punya pandangan seperti ini gitu, dan aku tuh berharapnya kita sama-sama gitu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misal di kemudian hari teman-teman menemui aku berkata buruk gitu ya boleh untuk ditegur. Jangan ngomong kayak gitu, kan kata kamu harus berucap yang baik-baik gitu. Jadi kalau misal kalian menemui aku melakukan kesalahan, silahkan tegur langsung ke akunya gitu. Jadi aku sangat senang sekali kalau misal kalian mau menegur aku langsung ke akunya tanpa harus bicara di belakang.
Jadi harapannya semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita bisa jadi lebih baik lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.